Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang selanjutnya ini ya. Masih tetap dengan pembelajaran daring. Nah, semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbahagia dimanapun kalian berada. Pondok, rumah sama aja. Semoga semuanya senang, semuanya bahagia. Nah, untuk materi kali ini singkat saja, singkat dan padat ya, semoga singkat padat jelas juga, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, maka dari itu sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Selesai. Nah, ini ya. Nah, yang kita bahas sekarang berkaitan dengan keseluruhan Indonesia, keseluruhan bangsa Indonesia. Ini ya. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai apa itu kedaulatan. Ini adalah bab yang ketiga ya. Ini saya berencat. Yang kemarin bab 1 sudah selesai, kita ganti bab lagi. Namun bab yang kedua itu kalau bisa kita bahas ketika sudah ketemu di kelas saja, supaya lebih mudah dimengerti, karena prosesnya agak cukup panjang yang bab kedua. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah mengenai tentang kedaulatannya. Nah, pertama adalah pengertian. Yang pertama, kedaulatan itu berasal dari kata daulat. Kalian pernah dengar daulah? Nah, daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Terus kemudian, nah ini berdaulat berarti negara itu memiliki kekuasaan penuh atau kekuasaan tertinggi untuk mengatur jalannya pemerintahan. Nah, pengertian yang ketiga, tidak ada kekuasaan lain yang berhak untuk mengatur sebuah negara yang sudah mempunyai kedaulatan. Berarti kalau ada suatu negara yang sudah berdaulat, berarti negara itu sudah terbebas dari cengkraman negara manapun. Dia terbebas dari paksaan siapapun. Tidak ada yang berhak untuk mengatur negara yang sudah berdaulat itu, karena dia sudah memiliki kekuasaan yang tertinggi. Seperti itu ya. Makanya pemerintah pun juga mempunyai kebebasan dalam mengatur negaranya, karena dia mempunyai kedudukan yang paling tinggi gitu ya. Nah, nanti perlu digarisbawahi bahwa kedaulatan adalah kekuasaan. Kemudian lanjut lagi, sifat dari kedaulatan. Kedaulatan juga mempunyai sifat. Nah, sifatnya ada 3. Dan ini mencerminkan milik kita juga, kedaulatan kita juga permanen. Kedaulatan itu bakal tetap ada selama negara itu berdiri. Kedaulatan tersebut tidak bisa dicabut oleh negara lain atau diminta negara lain, itu tidak bisa. Ini sifat-sifat dari kedaulatan kita juga ya, termasuk dari kedaulatan kita. Ini tidak kedaulatan secara umum. Kemudian sifat yang kedua ada sifatnya itu asli. Kedaulatan itu tidak berasal dari negara lain. Kita hampir saja mempunyai sifat kedaulatan yang tidak asli, karena dulu waktu BPUPKI itu kan yang membentuk BPUPKI kan Jepang. Nah, tapi ketika sudah ganti ke BPKI sama Bung Karno itu dirubah. Nah, Bung Karno ini sangat berjasa ya. Andaikan dia tidak merubah susunan anggotanya, itu berarti masih ada unsur-unsur Jepang. Dan kalau sampai itu terjadi, mungkin sampai sekarang kita tidak bisa disebut
yang mempunyai sifat kedaulatan asli, itu ya. Karena kalau asli itu, kedaulatan itu tidak berasal dari negara lain. Kedaulatan itu ya berasal dari bangsa itu sendiri. Seperti itu, tidak pemberian dari negara lain. Terus kemudian sifat yang ketiga itu ada tidak terbatas. Kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun atau negara lain. Hampir sama seperti yang permanen ya. Tidak ada yang berhak untuk mengubah atau mengambil atau ikut campur ke dalam urusan kedaulatan sebuah negara, karena ya itu memang hak negara itu sendiri, terserah mau ngaturnya bagaimana. Mereka punya kedaulatan sendiri, ya sudah, nggak usah ikut campur dengan negara kita, seperti itu. Lihat ya, sifatnya ada 3, permanen, asli, dan tidak terbatas. Nah, ini kemudian beberapa bentuk dari kedaulatan. Bentuk dari kedaulatan itu digolongkan menjadi 2 secara umum. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, untuk kedaulatan ke dalam itu bagaimana? Tadi kan sudah disebutkan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan. Nah, kalau sudah berkuasa dia pasti mengatur. Nah, negara berhak mengatur segala kepentingan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan ke dalam. Jadi ada sebuah negara seperti di Indonesia ini, kita sebagai negara berdaulat. Nah, Pak Jokowi sebagai presiden kita melakukan kedaulatan ke dalam. Contohnya seperti beliau ingin membuat peraturan tentang apa? Tentang yang sekarang pembelajaran bersifat online. Nah, itu kan dilakukan ke dalam negara kita sendiri. Dilakukan, terus kemudian beliau mengeluarkan sebuah kayak peraturan khusus seperti itu. Nah, itu namanya kedaulatan ke dalam, kedaulatan yang berguna untuk mengatur masyarakatnya dari sebuah negara itu sendiri. Terus kemudian kalau kedaulatan keluar, sama Pak Jokowi melakukan kerjasama dengan negara lain. Contohnya seperti dengan bangsa Arab untuk masalah minyak. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kedaulatan keluar, kekuasaan keluar. Tapi kalau keluar, kekuasaan itu harus dibatasi juga, ya, ada aturannya. Nih, kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan ke luar. Macam-macam dari kedaulatan ini saya sebutkan singkat dulu. Insya Allah nanti nggak lama lagi kita akan ketemu lagi di kelas ya, semoga segera, sehingga bisa lebih tepat lagi, lebih enak lagi kalau menjelaskan. Nih, macam-macam kedaulatan. Yang pertama itu ada kedaulatan Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat itu seperti apa? Nah, kalau kedaulatan Tuhan itu yang dimaksud adalah bahwa sebuah kekuasaan tadi itu ya, sebuah kekuasaan tadi, sebuah kedaulatan itu asalnya itu dari Tuhan. Nah, berasalnya dari Tuhan. Makanya, dan itu disebutkan dilewatkan melalui kitab-kitabnya. Makanya disebut sebagai kedaulatan Tuhan, karena pemberian dari Tuhan. Terus kemudian ada kedaulatan raja. Kedaulatan raja itu seperti apa? Ya, kekuasaannya itu berasal dari seorang raja. Kemudian kedaulatan negara diberikan oleh negara. Ada kedaulatan hukum, kekuasaan tersebut berasal dari sebuah hukum atau aturan. Dan yang terakhir adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu atau kekuasaan itu berasal dari rakyat. Nah, kira-kira kita termasuk yang mana kalau bahasa Indonesia? Nah, itu bisa nanti dijawab di responnya ya. Yang online bisa dijawab di responnya. Kita termasuk kedaulatan yang mana? Nah, kira-kira sampai sini dulu. Ini adalah singkat, padat, dan insya Allah dan semoga jelas, gampang dipahami oleh kalian semua. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat yang di rumah dan jaga kesehatannya untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.